Cerdas berpikir, pandai berbicara, semangat berkarya. Masih dari kampus prajurit teknokrat STTAL, dengan saya Serka Yohana akan melaporkan berita seputar STTAL News. Berikut liputan selengkapnya. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Teknik Ardiansyah, mewakili Komandan STTAL, memberikan materi kepada para mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS bertempat di kampus PENS Surabaya, Senin 11 Agustus 2025. Kegiatan ini mengangkat topik penting seputar ketahanan nasional, radikalisme, serta komunisme yang menjadi isu strategis di tengah dinamika global dan nasional saat ini. Dalam materinya, Wadan STTAL menjelaskan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang berpotensi mengganggu kedaulatan, keutuhan, serta keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Wadan STTAL menyampaikan bahwa radikalisme merupakan suatu sikap dan perilaku yang berada di luar sistem dan tidak sesuai dengan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sesi penutup, Wadan STTAL juga membahas tentang komunisme dan menekankan bahwa komunisme berlandaskan ateis dan menempatkan materi sebagai pusat segala-galanya. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memahami latar belakang dan bahaya laten ideologi ini agar tidak terjebak dalam paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri upacara pembukaan pendidikan vokasi lanjutan perwirasiswa Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-71 tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Maspardi AAL, Bumimoro, Surabaya, Selasa 12 Agustus 2025. Pendidikan vokasi lanjutan PASIS AAL dibuka secara resmi oleh Gubernur AAL, Laksamana Muda TNI Datu Rusman. Dalam sambutannya, menegaskan bahwa pendidikan ini bukan sekedar kelanjutan dari proses belajar, tetapi merupakan tahapan penting dalam penguatan kompetensi teknis, kepemimpinan, dan pengabdian para perwirasiswa. Gubernur AAL menjelaskan bahwa fokus utama pendidikan ini mencakup penguasaan keterampilan teknis dan operasional sesuai korp masing-masing, kepemimpinan lapangan, manajemen sumber daya, serta kemampuan adaptasi teknologi dan inovasi untuk mendukung operasi laut modern. Acara dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas pendidikan sebagai simbol dimulainya secara resmi rangkaian kegiatan pendidikan vokasi lanjutan PASIS AAL tahun 2025. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menggelar berbagai perlombaan yang berlangsung semarak dan penuh antusiasme. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan kampus prajurit teknokrat STTAL Bumimoro, Surabaya, Selasa 12 Agustus 2025. Perlombaan yang digelar mencakup berbagai jenis, seperti estafet memindahkan karet, memindahkan bola pingpong, lomba memakai celana tanpa bantuan tangan, memindahkan balok, dan lomba egrang race. Tak hanya menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong di antara seluruh sivitas akademika STTAL. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, STTAL menunjukkan komitmennya dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat solidaritas di antara seluruh sivitas akademika STTAL. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, beserta Ketua JBS Jala Senastri STTAL, Nyonya Emilia Muklis,
menghadiri acara tatap muka dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Jala Senastri, bertempat di Auditorium Gedung Yosudarso, Den Mama Besal, Jakarta Timur, Rabu 13 Agustus 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, selaku pembina utama Jala Senastri, dan Ketua Umum Jala Senastri, Nyonya Vera Muhammad Ali. Tatap muka pembina utama dengan anggota Jala Senastri dan ceramah kesehatan, menjaga keharmonisan rumah tangga dari pengantin baru sampai usia lanjut. Dalam sambutan pembina utama Jala Senastri menekankan pentingnya peningkatan keimanan dan ketakwaan, menciptakan suasana organisasi yang harmonis, serta menjadikan Jala Senastri sebagai wadah dalam membantu kesejahteraan prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut beserta keluarganya. Pembina utama juga mengajak seluruh anggota Jala Senastri untuk bijak menghadapi perkembangan teknologi, serta membudayakan pola hidup hemat dan sederhana. Kepada para pembina di satuan, disampaikan agar senantiasa memberikan dukungan penuh dan mendorong para istri prajurit agar tetap aktif dalam kegiatan Jala Senastri guna mendukung kesejahteraan keluarga besar TNI Angkatan Laut. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri acara syukuran validasi organisasi Korps Marinir dan 14 Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral yang digelar di lapangan Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis 14 Agustus 2025. Acara syukuran tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa acara syukuran ini diselenggarakan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselesaikannya validasi organisasi Korps Marinir dan 14 Kodaeral yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Batu Jajar. Proses penataan struktur ini melalui perjuangan panjang dan tahapan birokrasi yang kompleks serta memerlukan dedikasi yang tinggi dari seluruh pihak. Reorganisasi dilakukan untuk menyesuaikan struktur TNI Angkatan Laut dengan dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Sehingga setiap satuan, jabatan, dan fungsi dapat mendukung tugas TNI Angkatan Laut secara efektif, efisien, dan responsif, termasuk dalam mencegah kegiatan ilegal di daerah untuk menjalankan tugas pertahanan negara, khususnya di wilayah maritim. Acara syukuran ini sekaligus menjadi simbol komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga integritas dan kesiapan menghadapi tantangan pertahanan negara di masa depan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menggelar doa bersama lintas agama, Jumat 15 Agustus 2025. Bagi personil yang beragama Islam, dimulai dengan sholat Jumat berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa yang dipimpin oleh Mayor Laut Pelaut Ahadi Slamet Julianto, yang dilaksanakan di Masjid Al-Furqon STTAL. Dalam waktu yang bersamaan juga, untuk personil yang beragama Kristen dan Katolik, melaksanakan ibadah doa bersama di Gereja Petrus Paulus AAL, dipimpin oleh Pendeta Julio STH. Sedangkan personil yang beragama Hindu melaksanakan ibadah serta doa bersama di Pura Jalawira Adiguna Kodiklatal. Kegiatan doa bersama lintas agama ini bertujuan untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia, serta mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan maupun pahlawan laut Indonesia. Doa ini untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas 80 tahun kemerdekaan Indonesia, dan kita doakan kepada para jasa pahlawan yang telah berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan tugas dan pengabdian terbaik kepada STTAL, TNI Angkatan Laut, TNI, serta bangsa dan negara.
Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Muklis mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 bertempat di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, di mana Gubernur Jawa Timur, Dr. Honoris Causa Dr. Anda, Haji Khofifah Indar Parawansa bertindak selaku Inspektur Upacara. Di kampus prajurit Teknokrat STTAL menggelar upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 bertempat di lapangan upacara kampus prajurit Teknokrat STTAL Bumimoro, Surabaya, dan bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Komandan STTAL Kolonel Laut Teknik Ardiansyah. Dalam sambutan Panglima TNI yang dibacakan Wadan STTAL menyampaikan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini menegaskan bahwa persatuan adalah sumber kedaulatan, dan kedaulatan kita harus bermuara pada kesejahteraan rakyat serta kemajuan bangsa. Program yang dilaksanakan TNI Prima saat ini merupakan wujud nyata dukungan TNI terhadap Astacita demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. TNI adalah rakyat, berasal dari rakyat, dan berjuang untuk rakyat. Itulah jati diri TNI yang harus senantiasa kita junjung tinggi. Demikian berita seputar STTAL. Saya Serka Yohana beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Jala Sveva, Jaya Mahe.